Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi Waalaikumsalam kali ini warahmatullahi saya wabarakatuh. sudah bersama dengan Kak Bayu Wicaksono. Alhamdulillah beliau sudah lulus kuliah di double degree kayak di mana sih Kak Indonesianya? Ya, Unpad. Oh ya di Unpad sama di Sumberkan University kayak. Jurusannya ekonomi pembangunan Ya, benar kan? siap. Hmm, Ekonomi terapan dan ekonomi Oh, pembangunan. applied Ya, ekonomi ekonomi berarti. lah, intinya ekonomi. Lebih kayak applied ekonomi dan Ya, applied ekonomi development di ekonomi. Unpadnya, di itunya economic development. Ya, beasiswa Sebenarnya Bappenas ya bukan, Kak ya? ya, Bukan apa Kak? Gimana? bukan development economics sih, economic development. Jadi mempelajari ekonomi negara-negara berkembang. Oh, lebih ke jadi memang fokusnya lebih ke negara-negara berkembang ya? Ya, makanya apa namanya? Teman-teman saya pun mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara berkembang semua, dari Karena memang Bangladesh, lagi Pakistan gitu. oh, Filipina. Ada satu doang tuh, itu dia mahasiswa Jepang, kayaknya memang tertarik untuk belajar negara berkembang. Jadi yang S1-nya aja yang banyak mahasiswa Jepangnya. Tapi kalau oh, S2, S3 kebanyakan dari luar, ya itu dari negara-negara berkembang itu yang banyak. Karena memang fokus materinya tuh buat mempelajari itu. Jadi studi kasusnya pun ya studi kasus negara-negara berkembang banyak kan termasuk kita Indonesia sering jadi studi kasus di mata kuliah yang saya pelajari di Jepang. apa aja sih contoh mata kuliah yang apa namanya, menarik lah gitu kira-kira? Di diresumekan ya di Kalau kalau yang sama kayak Indonesia ya ada mikroekonomi, tetap ada makroekonomi, ekonometri, terus metodologi penelitian ada. Cuma karena kemarin kan di Indonesia saya sudah ngambil kan, jadi itu dilewat istilah gitu loh. Jadi nggak ya. perlu ngambil lagi. Jadi tinggal ngambil mata kuliah pilihan plus tentunya yang wajib tesis ya dalam bentuk bimbingan. Jadi mata kuliahnya tuh cukup menarik. Jadi ada mata kuliahnya yang kemarin juga sempat saya ikutin tuh environmental economics. Jadi ekonomi Oh, khusus ekonomi lingkungan. Jadi kita mengaitkan dampak ekonomi terhadap lingkungan gitu. tapi lebih ke Mungkin kalau development gitu. pernah dengar kan kurva ya Purnet Curves itu kurva Ya, Kuznets. iya. Nah, itu yang paling istilahnya familiar lah. Pokoknya orang kalau bilang itu belajar apa sih? Itu salah satunya Kuznets curve itu. Terus Iya. dampak misalnya karbon dioksida gitu kan terhadap lingkungan segala macam. Nah, terus ada juga mata kuliah yang menurut saya juga unik gitu kan, dia neuroeconomics namanya. Jadi Neuroeconomics. singkatnya neuroeconomics itu kita mempelajari perilaku ekonomi manusia dikaitkan dengan emosinya dia, emosi. Hmm. Jadi pengambilan keputusan gitu disertai dengan emosi, dengan apa namanya pikirannya dia, prediksi. Jadi contohnya gini, misalnya jadi kayak misalnya orang kan mau mainan di bursa saham nih. Mhm. Nah, bursa saham itu mungkin kalau kita coba belajar faktor ekonomi yang terlihat, misalnya, oh berarti kalau kita bursa saham tuh kita lihat kurs misalnya, kita Mhm. lihat berapa pasaran saham yang ada di sana, bagus apa enggak gitu kan. Tapi di ekonomi ini kita belajar melibatkan perasaan kita. Jadi gini, dulu saya pernah main saham atau enggak? Kalau dulu saya pernah main saham, dulu saya sukses atau gagal, gitu loh. Mmm. Tapi kalau saya belum sama sekali, ini berarti saya akan gambling nih. Jadi seberani apa saya gambling untuk melakukan sesuatu yang tidak saya lakukan. Terus ketika nanti misalnya sudah bermain atau tidak jadi bermain, itu akan dihitung lagi. Jadi misalnya dia nyesal ketika main saham terus rugi, atau lebih nyesal ketika sahamnya bagus tapi dia nggak jadi ikut main. Mmm. Itu Dan lebih itu ke ternyata behavior sudah ekonomi banyak bukan sih, Kak? sebenarnya. Beda ya? Dengan Ya behavior mirip ekonomi? kayak behavior ekonomi gitu. Betul betul betul. Oh, seru-seru ya. Kalau yang apa, environmental economics Jadi dan tadi, ternyata jurnalnya juga sudah banyak. Jadi jurnal-jurnal itu kan saya pikir itu sesuatu yang baru ya. baru ya? Ternyata itu nggak baru-baru amat gitu. Kita aja yang baru tahu gitu loh. Iya sama. Jadi dikasih tahu kan sama profesor saya, jurnal-jurnalnya tuh banyak. Kebanyakan kalau dia spesialisasinya ini
regret apa penyesalan. Jadi dia emang Oke. lebih seneng kalau bikin penelitiannya dikaitkan dengan ya itu tadi yang penyesalan, seberapa menyesal orang melakukan tindakan ekonomi gitu kan. Dan itu akan mempengaruhi juga masuk ke depan, misalnya kayak tadi dia dengan dulu dia pernah punya pengalaman buruk gitu kan, pahit, rugi besar di saham, ketika nanti saham lagi bagus, seberapa besar peluang dia berani main saham lagi. Seru ya. Itu iya, ya seru dan memang pas belajar tuh dan juga kan dosennya kebetulan asik ya, dosennya masih kayak muda gitu, style-nya tuh kayak anak muda banget. Jadi di sana kan semua profesor ya, sudah profesor yang ngajar ya. Jadi dia masuk tuh udah kayak mahasiswa aja, pakai kaos, pakai celana jeans kan, sepatunya sepatu sport. Ya. Rambutnya panjang, coba cowok rambutnya panjang. Agak panjang gitu loh. Gitu. Jadi wah, seru lah pokoknya. Iya sih, kemarin sempat merasakan kelas di kelas ya, saya enggak sih online. cuma Oh iya iya benar. Berapa kali doang sih di kelas. Jadi Seru sih iya di benar-benar. kelas. Angkatan saya termasuk yang bisa dibilang masih beruntung ya, bersyukur. Jadi di Jepang tuh setahun 2 semester ya. Semester pertama kan masih normal ya. Itu masih tatap muka, bisa ngerasain lah gimana rasanya kuliah tatap muka di negara orang gitu kan. Nah, yang keduanya online memang karena kebetulan kan waktu itu bulan April ya. Jadi sempat mundur sebulan tuh semester keduanya karena itu tadi penyesuaian dari offline ke online. Cuma alhamdulillah pas wisuda sudah bisa offline di kampus. Tapi ya dengan protokol kesehatan yang ketat terus juga hanya boleh per jurusan gitu kan. Biasanya kan itu besar-besaran. Jadi kita di satu aula besar, semua keluarga pun datang boleh nonton, teman-teman kita gitu kan atau apa yang lagi S3 juga misalnya teman-teman Indonesia kita atau teman dari luar juga semua pokoknya boleh datang gitu dulu waktu pas soalnya saya juga waktu pas saya baru nyampe sana saya juga sempat ngikutin wisuda kakak tingkat dan itu sangat besar gitu dan uniknya di sana tuh wisuda itu bentar cuma setengah jam kelar. Gitu. Ngapain Jadi aja seremonialnya nggak banyak. Cuma dipanggil Ya doang cuma gitu. perwakilan aja. Jadi misalnya toga itu perwakilan jadi perwakilan S1 S2 satu orang aja iya terus ngasih keynote speech juga perwakilan S1 satu orang S2 satu orang gitu jadi dia pokoknya mewakili jurusan S1 dan setelah itu baru ntar dipencar tuh setelah selesai itu baru acara perjurusan ya di jurusan itulah baru nanti dipanggilin satu-satu tuh untuk diserahkan sertifikat. Cuma kalau yang ya itu nggak apa namanya nggak ya itu tadi kita nonton dulu oh ini jurusan ini dulu yang dipanggil kan jurusan ini dulu gitu kan. Karena kemarin waktu di Indonesia kan di Unpad walaupun wisuda online ya gitu juga masih di absennya satu persatu kan kita nunggu giliran tuh. Jadi saya mau capture foto saya di layar tuh itu ya nunggu dulu kan nggak tahu nih dipanggilnya kapan kan. Urutan keberapa terus kalau jadi fokus dulu kan sampai akhirnya oh masuk nih jurusan saya kan magister ekonomi terapan. Nah itu baru apa namanya nunggu momen kapan nih pas disebut nama saya tuh. Seru. Nah, tapi sebenarnya awal Kak Bayu memutuskan untuk ngambil double degree itu memang gimana sih? Apa memang dari dulu sudah niat mau kuliah di luar atau belum? Atau gimana? Nggak ada niatan sama sekali. Nggak sengaja. Serius? Oh, serius saya. Jadi gini, modelnya nggak tahu ya mungkin kebetulan atau gimana ya. Jadi berawal dulu juga saya kuliah di STS itu juga nggak sengaja sebenarnya. Awalnya saya pengennya kuliah di STAN kan. Karena taunya orang juga STAN. Kamu juga mungkin dulunya juga taunya STAN aja kan. Iya sih. Ya, itu udah wajib. Ya, baru-baru inilah mungkin ya. Maksudnya STS itu udah banyak orang mulai kenal ya selain STAN. Kalau dulu kan zaman kita kan masih pokoknya katanya kalau kuliah kedinasan tuh adanya STAN aja gitu, STAN. Iya benar. Sama sih ternyata saya ternyata teman SMA saya ngajak daftar STIS. Saya pun dulu waktu dia nanya STIS, saya pikir swasta kan. Karena tahunya STAN aja kedinasan. Enggak, Bay, ini kedinasan juga di Jakarta, Bay. Statistik, Bay. Kamu kan suka matematik gitu kan. Lebih dekat lagi. Waktu itu dia bilangnya lebih dekat. Jadi keywordnya dia bukan karena statistik sebenarnya statistik itu karena kebetulan aja kan
Tapi lebih deket deh Jakarta, bisa pulang pergi. Iya. Jadi keyword-nya itu waktu itu. Oh, iya. Akhirnya saya menemani teman saya daftar STIS. Dianya nggak lulus, saya lulus. Saya lulus. Iya lulus. Ya Nah, kalau serius. yang Tapi alhamdulillah teman saya ngajak itu, hmm. ya teman saya ngajak itu juga udah sukses. Dia umur 26 tahun sudah jadi kepala sekolah SDIT sampai sekarang. Oh iya, ya masing-masing punya jalan masing-masing. Ya masing-masing ya punya jalannya masing-masing. Punya Jadi kan tadi juga masing-masing. kalau aku masuk STIS Bay mungkin juga sekarang masih entah di mana kata dia. Belum tentu maksudnya bisa ngikutin S2 kayak kamu ke luar negeri gitu kan. Ya memang udah jalannya masing-masing. Terus nah S2 pun begitu sebenarnya awalnya Sengaja saya udah juga. punya planning tuh 2018 saya sudah punya planning daftar beasiswa BPS. Oh itu. Oh jadi awalnya Kebetulan BPS. ya karena kan dulu 2017 kan itu pertama kalinya Bappenas buka D4 boleh daftar kan. Jadi Nggak kamu tahu sih mungkin pernah saya. dengar cerita juga kan. Bappenas itu dulu nggak nerima D4, harus S1. Jadi kalau emang kamu mau nyoba Bappenas ya kamu harus ikut penyetaran dulu, ikut kuliah yang S1-nya gitu, ngambil gelar S1. Cuma di 2017 akhir itu ternyata buka dan itu pun saya tahunya dari teman saya. Karena saya pikir ada beasiswa Bappenas sih buka, dapat kabar tahu, cuma saya pikir paling juga biasanya S1 aja kan. Nah, teman saya itulah yang mengajak saya dan memberitahu, enggak lo Bay, tahun ini bisa daftar D4, dia kasih lihat tuh suratnya. Saya baca, oh iya benar, tapi juga hanya terbatas beberapa kampus, belum semua kampus. Jadi ya udah salah satunya ya Unpad mau terima D4. Dan dia juga yang memaksa saya ngambil double degree kalau di Bappenas itu namanya linkage ya. Nama programnya linkage. Ya. Nih, ada satu yang buat saya penasaran. Sebenarnya kalau misalkan kita udah diterima di Unpad, udah diterima gitu di program double degree-nya itu, begitu terima di Unpad udah pasti bakal kuliah di Jepangnya gitu ya? Atau enggak? Atau gimana? Enggak ya? Enggak. Ya karena itu tadi makanya kenapa kami bisa dibilang yang program linkage itu masa kuliahnya lebih panjang karena sebelum kami kuliah reguler kami dikasih waktu 6 bulan untuk upgrade kemampuan bahasa Inggris. Selama 6 bulan. Senin sampai Jumat gitu. Jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Iya, dan goals-nya itu peningkatan nilai TOEFL, nilai IELTS, plus nanti gimana caranya kita bisa menulis akademik gitu, maksudnya tesis ya, berarti nulis tesis dalam bahasa Inggris gimana yang baik dan benar gitu loh. Nah, jadi waktu itu belum tentu pas udah masuk Unpad atau masuk UGM masuk UI langsung, pasti saya berangkat nih ke Jepang nih atau ke Australia kalau misalnya ke Australia. Enggak, jadi masih ada syarat lagi. Makanya kalau waktu itu pas sebelum keluar pengumuman misalnya saya dapat di kampus Jepang mana tuh, tiap orang ada bilang, "Wih, Bayu dapat linkage ya, nanti ke Jepang." Ya insya Allah, tapi masih belum berani bilang iya saya berangkat ke Jepang, kemana kan juga nggak tahu ya kan itu tadi. Plus itu tadi masih ada kita juga harus wawancara proposal dengan profesor-profesor Jepang. Jadi masih ada kemungkinan ditolak gitu ya? Maksudnya kemungkinan nggak masih ada. Ya walaupun kalau ngelihat track record senior kami sih, ya semuanya bisa dibilang berangkat gitu loh. Ya, karena mungkin the power of tetap kali kayak. Iya, tapi itu tetap ada kemungkinan terburuknya, yaitu kalau kita nggak memenuhi syarat TOEFL IELTS-nya itu ya kita berarti tahun kedua lanjut dalam negeri, beasiswa dalam negeri. Tapi memang beban sih, jadi beban kan ya. Makanya udah. Iyalah pastilah. Kali tahun udah double gitu kan, tahun juga berangkat. Pasti lebih keras. Apalagi waktu pas kami itu baru datang nih, hari pertama datang langsung pretest TOEFL. Oke lah, saya walaupun udah lama 3 bulanan nggak belajar TOEFL lagi, tapi masih nempel-nempel dikit lah ya. Hari kedua pretest IELTS, bayangin saya tuh belum pernah. Jangankan ikut tes IELTS-nya ya, belajarnya aja saya baru dengar di situ ada yang namanya tes bahasa Inggris selain TOEFL itu ada IELTS ya, baru di kampus Unpad itu. Tahu-tahu disuruh pretest coba. Aduh. Itu. Enggak, kalau boleh tahu berapa Kak pertama kali pretest dapatnya? Pretest IELTS. Blank banget itu berapa? Dapat berapa Kak Bayu? Blank banget. Iya. 3. Total skor saya.
Saya juga pernah sih kayak Sampai gitu, akhirnya nyoba. alhamdulillah pas udah tes benerannya ya, Mhm. kan 2 kali dikasih kesempatan Mhm. tes. Ya alhamdulillah mentok di 6,0. Naik 100%. Oh oh tapi Tapi ya itu bisa ya? mentoknya 6,0. Oh itu udah masuk Kenapa? syarat di Jepang, udah bisa diterima 6,0? Ya karena di Jepang, kebetulan kan dia syaratnya TOEFL, atau IELTS kan. Oh ya, oh. Jadi maksudnya asal TOEFL-nya di atas 550, IELTS 6,0 masih bisa diterima. Jadi memang awalnya kami juga dibilang harus 6,5 ya. Jadi harus ngejar 6,5, tapi ya itu, setelah berjalannya waktu ya dapat kayak ya karena Jepang bukan bahasa Inggris ya, Iya, bahasa ibunya kan. iya Jadi sih harusnya di Belanda juga gitu ya, meskipun kan natifnya kan ya bukan tapi Inggris. iya, tapi karena Eropa kan, mungkin karena Eropa, orang kan taunya Eropa itu ya berarti bahasanya Inggris kan. Iya Padahal nggak benar. semua orang Eropa bahasa ibunya bahasa Inggris kan. Iya, iya iya benar. Jadi ya, Jadi gitu, jadi ya udah 6,0 sudah cukup untuk untuk apa mhm, namanya, kita bawa ya alhamdulillah sih dari belajar bahasa Inggris itu setidaknya saya, oh ya udah tahu gimana sih cara menulis, apa namanya, iya banyak lah yang menulis dibantu. karya tulis gitu kan, membuat paper, membuat nantinya tesis gimana sih dengan bahasa akademik gitu kan, dan dalam bahasa Inggris baiknya coba, udah bahasanya harus akademik, bahasa Inggris Susah kan, kok tuh. Iya susah tuh akademik banget, Inggris. Saya PR saya di sini tuh cuma itu kayaknya, akademik Inggrisnya itu yang kurang ini, kurang apa namanya, bener. kurang ini, susah lah bahasanya kan harus ini banget kan. Kemarin aja Iya, rating saya dan aja cuma ya 6 paling nggak kemarin. berangkat makanya, berangkat ke Jepang itu ya alhamdulillah saya ya itu tadi dapat ilmu nulis sama speaking, karena jujur aja Mhm. saya walaupun sampai sekarang juga bahasa Inggrisnya masih belepotan sih memang, tapi dibanding dulu sebelum kuliah gitu kan, Oh iya sama benar. setelah ya sudah jauh paling nggak saya sekarang sudah berani ngomong gitu. Iya, Karena mau nggak mau benar-benar. kan harus ngomong ya, maksudnya sama teman-teman kita yang luar Indonesia kan komunikasinya pakai bahasa Inggris kan, sama profesor di Jepang juga kan Iya. kuliahnya pakai bahasa Inggris kan. Jadi kan ya Iya, benar benar. Bagian proses karena sih Kak, karena dipaksa mau nggak mau ya harus ngomong apalagi iya, kayak saya ya, apa, pertama kali itu kan langsung online gitu kan. Jadi mmm. pertama kali ngedengerin lecture tuh kayak listening-nya IELTS gitu kan. Pasti gitu. Nah gitu dia makanya kan, Iya, apalagi di sini nerka-nerka. tahu sendiri kan maksudnya kamu juga tahu kan maksudnya orang yang logat Jepangnya kental ngomong bahasa Inggris. Iya iya iya. Saya pernah Kak, ada cerita tuh Kak. Saya dulu kan pernah ke Jepang tuh kan, sekali kan. Itu kan saya mau ke mana, Heeh, Osaka Castle kan. Saya ngomong lah sama orang itu, Castle kan maksud saya, mmm, Castle. Nggak jelas, nggak ngerti-ngerti dia Kak. Pas saya tunjukin gambarnya, oh Kasto, Kasto. Saya pikir, iya dia ini, kan punya bahasa sendiri. ini sampai kapan juga nggak bakal ketemu sih saya ngomong Castle, dia katanya Kasto. Bahasa Inggrisnya. Ya gitulah jadi ya ada apa namanya, kendala Logat-logat juga susah sih ya. tapi ya Iya ya tapi benar-benar. pas dilewatin mah kalau udah selesai bilang, "Oh ternyata gini doang," gitu. Padahal pas dulu awal-awal baru nyoba Jepang saya Iya juga iya nggak iya iya. kebayang, "Waduh bisa nggak ini ya, nanti Iya iya bikin benar-benar. tesis bahasa Jepang." Bimbingan apalagi kan di sana kan bener-bener jadwalnya teratur, jadi jadwal bimbingan tuh sudah masuk jadwal kayak jadwal kuliah. Jadi nggak Oh, sesuka-sukanya, udahlah kita janjian sama dosen kita misalnya minggu ini hari Senin, terus baru entar minggu depan mm, mungkin bisa dosennya Rabu, hari Rabu, enggak, jadi sudah dipatok. Jadi sama-sama. kebetulan kan di kampus saya dosennya 2 nih, supervisor utama sama supervisor. Mm. Dan dua-duanya punya jadwal masing-masing, jadi saya seminggu tuh 2 kali bimbingan, Oh, enak di juga tuh. hari yang berbeda. Jadi misalnya supervisor utama hari Selasa, yang supervisor yang sub-supervisornya misalnya hari Kamisnya gitu. Dan itu rutin setiap minggu, bayangkan ya, bimbingan setiap minggu, Iya di ya. mana Berarti harus ada kadang kita progres tuh kan sampai berarti? bingung. Yang paling Iya, yang paling kita ini kan kadang sampai bingung karena mau bimbingan apa lagi nih, progresnya belum ada. iya iya benar. Iya Bayangin benar. seminggu Itu yang sekali. paling menantang kan ya, paling menantang kan? Ya, tapi itu tadi setelah jadi nih tesis kita, terus kita baca lagi, dan kita bandingin dari pertama kali kita bawa proposal kita tuh memang, Beda ya. wah sangat luar biasa berbeda jauh gitu. Kok sampai kita Kak, pikir, kok bisa ya kita nulis kayak begini gitu. kadang-kadang gitu salah satu apa namanya, ciri udah berubah. Tapi Kak, apa namanya, perbedaan ada Iya. nggak sih? Kan Kak Bayu ngerasain ini kan kuliah di Indonesia sama di Jepang gitu ya. Nah, perbedaan yang paling dominan lah kira-kira apa gitu sih, Kak? Ada nggak beda yang signifikan lah dari kuliah di Jepang sama kuliah di sini?
Secara ini Hmm. ya, maksudnya secara sistem belajar, bukan yang bukan secara kultur pasti beda kan. Kalau kultur kan. Kalau misalkan Iya, iya, iya. kalau misalkan di Jepang harus tepat waktu, di sini kadang-kadang tepat waktu kadang enggak, itu kan salah satu kultur kan. Jadi kan nggak perlu, bukan maksudnya berbeda. Iya, Iya iya. kan? Kalau bedanya apa ya? Pertama sih waktu di Indonesia belajarnya kan sebenarnya sama ya, kalau materi sih sama ya. Sama. Kita Mungkin pun cara ya. textbook-nya bahasa Inggris sebenarnya. Ya cara penyampaiannya, dosennya, terus juga kalau di Indonesia kita masih bisa request, Mhm. "Pak, pakai bahasa Indonesia aja jelasinnya." Jadi sudah kan nomenklatur harus bahasa Inggris ya. Iya, Jadi iya. ada dosen kami itu udah dosen senior. Dia Oh, dia kalau ngajar malah dia bahasa kalau Inggris? cerita 3 bahasa dia, bahasa Boh. bahasa Inggris, bahasa Indonesia, sama bahasa Sunda. Ada yang Iya. full bahasa Indonesia, tapi ada juga dia tetap kekeh sesuai ini, harus dia tetap full bahasa Inggris walaupun kita nanya bahasa Indonesia, dia jawabnya bahasa Inggris. Kayak misalkan kalau gini Terus sih, kalau di saya kayak biar bisa bisa eh, biar bisa inilah men-trigger gitu. Kalau saya itu misalkan dia kemarin ada sih kuliah kami itu tentang the origin of global inequality gitu kan. Itu ngebahas tentang mhm, sama asal mula kenapa sih negara ini bisa maju, negara ini bisa berkembang gitu. Nah, di setiap sesi itu mhm, setelah dosen itu ngejelasin, mereka pasti akan melempar diskusi gitu, diskusi ke kita. Diskusi mau apa namanya, kita tuh harus ngambil posisi misalkan kasih case, ini mhm, gimana sih menurut pendapatnya gitu, menurut pendapat kalian gitu. Nah, kalau di sini kita tuh lebih diajarin untuk lebih open minded gitu loh, Kak. Jadi kalau misalkan semua studentnya rata-rata dilempar masalah gitu ya, kita semuanya disagree gitu kan sama itu, maka nanti dosennya ngambil posisi agree, dia harus setuju dengan itu gitu, ngeluarin pendapat yang setuju. Tapi kalau misalkan kita yang setuju, nah maka akan dikeluarin juga pendapat yang nggak setuju gitu. Jadi saya ngerasanya yang nggak ada pendapat yang benar gitu, sama aja. Jadi kan memang harus benar-benar open minded, benar-benar mhm, dia iya, iya, diajarinnya semakin inilah gitu loh, kita berpikirnya harus dua sisi, yang setujunya gimana, yang enggaknya gimana gitu. Nah, kalau saya itu sih salah satu ya yang sama-sama. Oh ya, sama ini apa yang sangat apa namanya kerasa nih di Indonesia kan wajib ya UTS dan UAS ya kan. iya, 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 benar, benar. Di Jepang tidak ada UTS dan UAS. Sama. Ih, sama dah. Itu pun tugas, nggak semua mata kuliah lo ngasih tugas, itu tergantung dosennya. Dosennya ada yang Oh. ngasih tugas, Hmm. ada yang enggak. Tapi sebagian besar sih tugasnya presentasi. Kalaupun ada tugas tuh tugas presentasi. Tapi Ya kan itu enak tadi ya maksudnya prestasi ya. gimana kita bisa menyampaikan pendapat gitu kan, pendapat kita tentang suatu apa namanya materi yang bisa dijelasin sama dosen. Terus nanti kalau kita memang nggak tahu ya bilang nggak tahu gitu kan, nanti akan dibantu gitu kan, Iya. dijelaskan. Karena nggak tahu itu Bahkan wajar gitu kadang kan. dari sesuatu yang iya, dari sesuatu yang menurut kita remeh tuh itu bisa jadi topik pembahasan menarik gitu. Jadi Contoh. misalnya kayak misalnya saya pernah dalam suatu waktu tuh kuliah international economics ya, jadi belajar Hmm. ekonomi memang yang ruang lingkup internasional ya, jadi makro lah secara makro. Iya, iya. Itu sebenarnya belum mulai belajar sebenarnya karena kebetulan ada beberapa orang yang belum masuk kelas. Jadi Hmm. dosen Jepang nih kayaknya tahu juga nih kultur negara berkembang ya. Jadi telat itu kan udah budaya ya. Jadi Hmm. kami tuh awal-awal aja. Awal-awal tuh kalau apa nyampe gerbang kampus itu kan naruh sepeda tuh jauh lumayan ya dari gerbang Iya, iya. kampus ke kelas paling terdekat pun, jadi kelasnya itu kan di depan-depan. Itu pun lumayan jalan kaki 15 menitan ya. Jadi kalau tinggal Wow, sisa waktu jauh. 5 menit 10 menit tuh ngelihat anak-anak S1 Jepang pada lari, kami ikut lari awal-awal. Iya, iya, iya. Tapi pas nyampe kelas terus ternyata teman saya ada yang telat 1 jam, dosennya juga biasa aja, oh berarti dikasih pemakluman Gitu. untuk mahasiswa internasional. Iya benar. Jadi teman kami ternyata ada yang telat sejam kan. Ya dosennya ya oke-oke aja, maksudnya nggak ada dia ngasih gestur nggak suka gitu kan, nggak terima. Bahkan seperti absensi pun kan nggak ada absensi ya di sana ya. Jadi katanya kalau Iya, benar, misalnya pun nggak ada. kita nggak masuk terus kita nggak lapor ya udah dosen itu Iya, kalau sama benar. memang belum kenal kita ya nggak tahu, dia nggak akan tahu kalau ada mahasiswanya nggak masuk gitu karena dia pun nggak ngabsen Iya, benar, benar. Benar. Apalagi kalau banyak kan, kalau gitu. Jadi itu katanya terserah kita pilihan kita. Iya,
pilihan kita, kamu mau masuk kelas dapat ilmu Atau enggak? atau enggak, ya udah itu pilihan kamu. Kita Gitu. juga yang rugi kan, ujian nggak Iya. bisa. Nah itu, jadi balik dari sini lagi, berawal dari situ kan dia ngobrol-ngobrol ringan aja dulu, kayak misalnya gimana di Jepang udah bisa adaptasi belum gitu kan, apa yang susah di Jepang itu termasuk misalnya di sini ada yang pernah nyobain apel nggak? Udah apel yang ada di sini katanya kan. Berawal dari nanyain udah pernah nyobain apel misalnya kan, itu berkembang tuh jadi cerita Jepang itu pertama kali kapan dia itu impor apel dari mana, berapa kontribusinya untuk pertumbuhan segala macam. Jadi Wow. bisa sampai terus dia juga nanya, kalau di negara kamu gimana? Apakah produksi sendiri apelnya atau impor gitu kan? Akhirnya tanya satu-satu tuh, negara Uzbekistan gimana gitu kan, Filipina gimana, Thailand gimana, Indonesia gimana, Cina kan ada yang dari Cina juga ya. Cina juga gimana gitu kan. Itu akhirnya berkembang jadi itu materi juga. Padahal berawal dari gak sengaja nanya, kamu di sini pernah beli apel belum gitu. Karena kebetulan waktu itu musimnya apel, jadi banyak orang emang katanya pada senang makan apel gitu. Berkembang jadi cerita. Dan itu tadi emang, jadi mereka menghargai, maksudnya. Iya sih, sama sih soal absensi juga di sini sama, nggak di absen Sama gitu kan? ya. Sama, dan kalau assignment ya tergantung, memang ada yang ngasih assignment itu bagian dari nilai secara umum, ada juga yang enggak. Tapi memang kan jadi ya kalaupun nggak kuliah gitu ya, tapi kan kita juga yang rugi kadang-kadang ya. Iya makanya. Kadang ngerasa kan. Assignment juga kebanyakan ini sih, kita ditanya pendapat sih, jadi pasti setiap orang jawabannya beda-beda gitu loh, nggak saklek sama jawabannya pasti seperti ini gitu. Jadi kayaknya dia emang pengen melihat dosen-dosennya itu pengen melihat sejauh mana sih daya serap kita terhadap materi, terus gimana cara kita menyampaikan pendapat berdasarkan materi yang telah kita terima selama satu semester misalnya gitu.